saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi warga Pepantan Gunung Anyar GKJ Rungkut, maupun siapapun Anda yang mengikuti ibadah ini dimanapun Anda berada. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dalam situasi yang serba terbatas ini, kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan jangan kendor. Demikian juga ibadah ini kami lakukan dengan tetap memperhatikan prokes yang ketat dan dilaksanakan di rumah masing-masing tanpa ada tatap muka. Tetapi harapan kami kiranya ibadah ini tetap memberkati kita semua. Mari jemaat, kita masuk dalam ibadah ini dengan terlebih dahulu mengambil saat teduh. Sekarang, mari jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita masuk ibadah ini, kita menyanyikan Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2 dengan penuh sukacita. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabuh latifah dan kendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada hari Minggu ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolonganku datangnya adalah dari Tuhan Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Turunlah atas saudaraku semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa serta Yesus Sang Putra. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibadah kita pada hari Minggu ini didasari atau dilandasi dengan sebuah tema yang terambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32. Efesus pasalnya yang keempat, ayat 32, demikian kesaksian Alkitab.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah dasar ibadah ini kita sambut dengan bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saat kita mengingat kehendak Tuhan agar kehidupan kita diisi dengan kehidupan yang mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan, tentu kita merasakan dan menghayati bahwa kita belum mampu melakukan kehendak Tuhan itu dengan sempurna. Apalagi tatkala kita mengingat firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan juga firman serta kehendaknya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka semakin lengkaplah perasaan dan penghayatan kita bahwa kita belum mampu melakukan itu dengan sempurna. Mari kita datang kepada Tuhan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dengan kerendahan hati dan diri kami, menyadari akan keberdosaan kami, ketidakmampuan kami untuk melakukan dengan sempurna apa yang Tuhan kehendaki. Namun kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang mau kami hampiri, meskipun kami di dalam gelimang dosa. Karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati pula kami memohon, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Inilah permohonan kami. Semua kami pinta dengan penuh percaya akan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi menghayati dosa kita di hadapan Tuhan dari Kidung Jemaat 368, Pada Kaki Salib-Mu.
fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kami undang ibu bapak dan saudara semua untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, Mazmur 103 ayat 3-4 memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa indah yang demikian. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Demikianlah kebaikan Tuhan. Berkenan mengampuni kita manusia yang berdosa, meskipun kita tetap ada di dalam kelemahan. Karena kekuatan yang sejati dari surga pun akan dianugerahkan bagi kita yang bertekad untuk menjalani kehidupan dengan pembaharuan iman, dengan hidup yang baru oleh karena kasih dan pengampunan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita sambut berita pengampunan dan kebaikan Tuhan ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46, Besarkan Nama Tuhan, Haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Abednego Adinugroho. Bacaan kita pada hari ini akan diambil dari Yohanes 6 ayat 35 dan dilanjutkan ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-51. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh tetap Engkau berikan kesehatan sehingga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Abednego Adinugroho yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah apapun yang dipersiapkan Tuhan berkati,
Sehingga ini bisa membuat kami jemaat yang ada di rumah masing-masing boleh mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhan, untuk boleh kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh rendah hati dan hati kami menjadi ladang yang subur untuk firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Yohanes 6 ayat 35 dilanjutkan dengan ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-51. Ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat yang ke-41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, "Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, lapar. Tentu kita semua pernah merasakannya. Atau mungkin ada yang pernah tidak merasa lapar. Ya, mungkin ada juga begitu. Saya pernah punya pengalaman tidak merasa lapar, Ibu Bapak. Ketika saya mendapat hadiah buku, cukup tebal bukunya dan kebetulan berbahasa asing. Ketika saya membaca buku ini kok menarik. Saya baca buku ini 3 hari 2 malam. Gak kroso luwe, Bu Bapak. Ya. Tapi terlepas apakah kita pernah merasa lapar atau tidak pernah merasa lapar, terlepas dari itu semua, dalam kehidupan ini kita perlu makanan. Nah, kalau kita berbicara tentang makanan, makanan ini, kalau menurut panjenengan, makanan ini sumber kehidupan atau sarana kehidupan? Ayo, monggo. Makanan mereka loh. Makanan itu adalah sumber kehidupan atau sarana kehidupan. Nah, kalau kita renungkan
Ini memang agak sulit kemudian kita membedakan antara sumber kehidupan dengan sarana kehidupan kalau kita berbicara tentang makanan. Tapi gampangnya begini, adakah orang yang harus meninggal karena tidak makan? Ada toh? Ada orang yang meninggal karena tidak makan, itu ada. Nah, pertanyaan saya lanjutkan, apakah ada orang yang meninggal karena makan? Nah, ternyata ada juga toh. Ternyata ada juga, muaem ya, dahar begitu rupa saking sewenenge, wah, seweneng menikmati lali, guyon dan sebagainya, keselak berangkat. Ada ya toh, ketika makan ini, tetapi kemudian dia harus meninggal dunia. Nah, dari cara merenungkan tentang makanan yang semacam ini, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa sebetulnya makanan adalah sarana kehidupan. Kehidupan itu sendiri adalah anugerah dari Tuhan. Tuhanlah sang sumber kehidupan. Dan Tuhan yang adalah sumber kehidupan ini menganugerahkan kehidupan bagi umat manusia. Nafas hidup, nefes, itu diberikan oleh Yahweh kepada manusia, maka hiduplah sosok yang namanya manusia itu. Nah, kehidupan itulah kemudian yang dilengkapi, dijaga dengan sarana seperti makanan dan minuman. Nah, sarana kehidupan itulah makanan. Salah satu sarana kehidupan. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Pada kenyataannya, dalam realitas kehidupan ini, begitu banyak manusia mengarahkan seluruh perhatiannya, seluruh pikirannya, seluruh kekuatannya, bahkan seluruh hatinya demi sarana hidup itu tadi. Sebaliknya, untuk sumber kehidupan seringkali justru terlewatkan. Apa akibatnya? Ketika manusia terfokus pada mengupayakan sarana kehidupan itu tadi, manusia akhirnya mudah ya, jatuh pada saling mengalahkan, mengorbankan orang lain, menganggap orang lain musuh, menganggap orang lain saingan, yang pada akhirnya relasi kehidupan ini diwarnai dengan konflik-konflik kehidupan. Akibat sekali lagi dari fokus manusia untuk atau kepada sarana hidup itu. Nah, karena itu dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus menegaskan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, khususnya ayat yang ke-35, di sana dikatakan dengan jelas, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup." Jadi Tuhan ingin mengingatkan, sumber kehidupan itu ini loh, aku. Akunya adalah Kristus yang tadi sudah bersabda di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Nah, maka yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita para percaya adalah menyeimbangkan kehidupan kita, kehidupan yang memang baik dan seharusnya mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar sarana kehidupan itu bisa kita dapatkan untuk mendukung kehidupan kita anugerah Tuhan. Harus itu kita upayakan dengan sungguh-sungguh.
Tapi ingat, upayakan itu dengan baik dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jauhkanlah diri kita dari sikap-sikap ataupun cara memenuhi atau mencari, mendapatkan sarana hidup dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hal itu akan bisa terjadi jika kita imbang memperhatikan sarana hidup di satu sisi, di sisi yang lain ingat sumber hidup itu adalah Tuhan. Akulah roti hidup. Maka kita dipanggil untuk juga ingat kepada Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan keteladanan bagaimana toh sang roti hidup itu memberikan kehidupan kepada kita. Oh ya, roti hidup itu memberikan kehidupan kepada kita dengan tindakan kasih-Nya yang mau untuk turun ke dunia demi penebusan dosa, memberikan diri-Nya sebagai kehidupan atau demi kehidupan kita manusia yang berdosa ini. Maka keteladanan Tuhan yang mau mengasihi kita manusia yang berdosa, itulah yang kita ambil dalam kehidupan, dalam upaya kita untuk memenuhi, mendapatkan sarana hidup. Kita pun dipanggil untuk mendapatkannya tetap dengan dasar kasih. Mengingat Tuhan sudah mengasihi aku, maka aku pun harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Sehingga kita tidak jatuh pada upaya pemenuhan sarana hidup dengan seenak diri kita sendiri dan mengorbankan orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Roti yang Tuhan Yesus berikan untuk kehidupan kita tak lain adalah diri Tuhan sendiri. Pada minggu yang lalu kita telah menerima sakramen perjamuan kudus. Kita diajak untuk mengingat sang roti hidup itu bukan memberikan yang lain-lain. Memberikan diri-Nya, memberikan tubuh dan darah-Nya itulah demi kehidupan kita manusia. Maka kita dipanggil untuk membangun kehidupan dengan sesama juga berlandaskan kasih. Tidak menang sendiri, gak golek menangi dewe, kemudian mengorbankan, bahkan menginjak yang lain. Hal ini penting untuk kita renungkan, karena panggilan Tuhan bagi kita semua, khususnya kita di tengah panggilan sebagai anggota persekutuan di dalam Gereja Kristen Jaya Wetan, ini adalah panggilan untuk mewujud nyatakan kasih, bukan mewujud nyatakan ego masing-masing. Bagaimana kita mampu mewujudkan kasih itu? Tentunya jika kita ingat sang roti hidup itu, berkenan kita hidup dengan cara sang roti hidup itu memberikan diri-Nya, merendahkan diri-Nya demi keselamatan dan kehidupan kita. Maka tema ibadah kita pada hari Minggu ini, Efesus 4 ayat 32 tadi, inilah cara yang paling sederhana dalam kehidupan kita untuk mewujudkan panggilan kita meneladan sang roti hidup yang mau mengasihi kita. Kita pun dipanggil untuk mengasihi sesama dalam kehidupan ini. Apa itu? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Monggo, makanan, minuman, kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, ingat, menika namung sarana gesang, sarana kehidupan. Sumber hidup adalah Tuhan.
Karena itu mari kita mengupayakan sarana kehidupan itu tetap dengan berlandaskan kasih yang dari Tuhan, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka niscaya kehidupan persekutuan kita yang berbeda-beda ini cara pikir, cara pandang, akan tetap dapat dipersatukan. Karena satu dengan yang lain mau meneladan Sang Roti Hidup, merendahkan diri, ramah, penuh kasih, mengampuni satu dengan yang lain. Mari kita wujudkan dalam kehidupan persekutuan kita, dan kiranya melalui persekutuan kita, Tuhan, Sang Roti Hidup itu dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dimohon jemaat untuk bangkit berdiri, meletakkan tangan kanan di dada. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kasih Tuhan sungguh besar kepada kita. Berkat dan penyertaannya tiada pernah berhenti. Dalam Mazmur 86 ayat 12 yang demikian bunyinya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan untuk kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah berkenan memberikan waktu kepada kami pada pagi hari ini yang hendak mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur atas kasih-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga berkenan kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan kami, sehingga persembahan kami ini dapat berguna untuk sarana pelayanan kami demi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mulai mengumpulkan persembahan kita yang akan diiringi oleh pujian. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
Apakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kini jemaat, mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari Minggu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana kami persekutuan milik-Mu di GKJW Jemaat Rungkut, Pepantan Gunung Anyar, dapat membangun peribadatan secara virtual atau online. Kami mensyukuri rahmat-Mu ini, karena melalui persekutuan yang boleh kami bangun, kami warga Pepantan Gunung Anyar boleh bersehati, kami boleh merasakan hadirat Tuhan bersama-sama di tengah satu pergumulan umat manusia di masa pandemi ini. Kami rindu Tuhan, apa yang boleh kami bangun ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menumbuh kembangkan persekutuan yang telah Tuhan perkenan ada di antara kami. Kerinduan kami, Pepantan Gunung Anyar, untuk terus mendewasa, kiranya Tuhan berkati, sehingga kami boleh bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan di dalam Kristus, dan juga dalam persekutuan dengan saudara-saudara yang seiman. Wujud syukur kami telah kami haturkan berupa persembahan, kiranya Tuhan berkenan untuk menyuci kuduskan persembahan ini sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persekutuan milik-Mu. Kami mendoakan kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Berkatilah segala tugas, pekerjaan, usaha yang dilakukan oleh tiap-tiap warga jemaat milik-Mu, agar di tengah situasi yang sulit dan penuh dengan pergumulan ini, kami semua Tuhan mampukan untuk melakukan setiap karya kami dengan baik. Dan melalui itu semua kami yakin berkat Tuhan boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk melawat mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Berikanlah kekuatan dan pengharapan, sehingga itu semua boleh menjadi semangat bagi saudara-saudara kami yang sakit di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan di tengah rasa sakit yang dialami. Kami juga doakan mereka yang letih, lesu, berbeban berat, bahkan kehilangan pengharapan oleh berbagai-bagai pergumulan hidup yang dihadapi. Tolong Tuhan, jamahlah mereka, biarlah Roh Kudus-Mu berkarya, menguatkan mereka untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan akan senantiasa membimbing, memampukan, dan tidak meninggalkan umat-Nya yang setia kepadanya. Berkatilah para orang tua kami, sesepuh jemaat, di masa tuanya kiranya Tuhan menganugerahkan damai dan sukacita serta kesehatan, sehingga beliau semua boleh terus mendampingi kami, menumbuh kembangkan iman kami bersama-sama, dan segala sesuatu yang telah beliau tanamkan, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, semuanya boleh kami teruskan untuk pertumbuhan persekutuan milik-Mu ini. Kami doakan anak-anak jemaat dengan berbagai pergumulan mereka.
mereka yang dalam proses pertumbuhan, mereka yang dalam pendidikan di jenjang mereka masing-masing, mereka yang bergumul akan pekerjaan, usaha, mereka yang bergumul akan pasangan hidup. Tuhan berkati anak-anak jemaat milik-Mu ini Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan melalui kehidupan anak-anak jemaat milik-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Kami doakan bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati pemerintah kami, berkati pula kami semua warga negara Indonesia, agar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami dapat terus mengupayakan kehidupan yang baik di tengah keprihatinan oleh karena masa pandemi dan berbagai pergumulan bangsa negara kami Indonesia saat ini. Kami nanti juga akan mengakhiri kebersamaan kami untuk kami melakukan segala tugas, aktivitas keseharian kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa membersamai kami semua. Doa-doa baik yang mampu kami ungkapkan maupun yang masih ada di dalam hati kami masing-masing, semua kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ibadah akan kita akhiri, tetapi tetaplah ingat dan menyadari bahwa ibadah sejati adalah segenap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena itu, mari kita jalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita terus diutus untuk menjadi bagian dan anggota persekutuan yang mau untuk mewujudkan hidup saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mengingatkan di tengah dunia yang cemar ini. Kita bernyanyi NKB 204 di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apa dapatnya membacanya, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati
Kini jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, menyertai umat percaya milik-Nya yang setia kepadanya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.